Beberapa hari sebelum Paskah, Yesus dan 12 murid mengadakan perjamuan makan malam. Di situ Tuhan Yesus banyak menyampaikan pesan tentang dirinya kepada para murid. Setelah mereka selesai makan bersama Tuhan Yesus, para murid masih membicarakan perjamuan itu. Wah, tadi kan kita sudah makan roti dan minum air anggur. Kamu masih ingat perkataan Yesus? Iya, guru mengambil roti dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Lalu guru mengambil gelas, berdoa, mengucap syukur. Aku sangat sedih saat guru cerita akan ada yang menyerahkannya di antara kita juga. Siapa sih orang yang akan mengkhianati guru kita? Bukan aku ya. Kemudian mereka bersama dengan Yesus bernyanyi memuji Tuhan Allah. Setelah itu, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Yesus berkata bahwa malam ini akan ada kejadian yang dahsyat yang membuat semua murid terkejut dan bahwa Petrus akan malu mengakui menjadi murid Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari. Pergilah Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes melanjutkan perjalanan ke Taman Getsemani. Di taman itu, sebenarnya Tuhan Yesus sedih sekali karena ia tahu bahwa dia akan disiksa secara kejam sebentar lagi. Kemudian ia menjauh dari para murid untuk berdoa sendirian. Namun, Yesus meminta murid-murid untuk menunggunya saat dia berdoa. Yesus sudah pergi untuk berdoa. Sudah 2 kali dia menyuruh kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Tapi aku ngantuk sekali, teman-teman. Iya, Petrus. Aku juga capek dan mengantuk. Kita belum istirahat dari pagi tadi. Ayo kita tidur sebentar aja. Guru kan baik. Pasti dia mengerti kalau kita istirahat. Ayolah kita tidur. Aku sudah tidak kuat. Ya. Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Yesus kembali melihat murid-murid untuk ketiga kalinya.
Yesus sedih karena mereka tertidur. Akhirnya Yesus menyuruh mereka untuk tidur karena Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Tuhan Yesus sangat takut dan sedih karena yang akan menyerahkannya sudah dekat. Sementara itu, tidak jauh dari sana ada rombongan para imam Taurat dan para serdadu. Hei kalian semua, pokoknya orang yang maju nanti namanya Yudas. Dia bagian rombongan kita. Siapa yang dia cium, itulah namanya Yesus. Harus kalian tangkap ya. Siap! Seperti rencana, Yudas maju dan mencium Yesus. Setelah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya ke rumah Imam Kayafas. Yesus dibawa ke rumah Imam Agung Kayafas. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang sangat membenci Yesus. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari cara bohong agar Yesus dapat dihukum mati. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Pak, sepertinya Bapak sering bersama dengan Yesus. Orang Galilea itu yang sedang diadili di dalam. Nak, kamu ngomong apa sih? Gak ngerti dah. Beneran Pak, Bapak itu jangan-jangan muridnya Yesus itu kan? Sembarangan. Saya tidak kenal sama Yesus itu. Pasti Bapak muridnya Yesus. Jelas-jelas kelihatan kok. Saya kan sudah bilang saya tidak kenal orang itu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, pejabat pengadilan. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Bagaimana ini? Kita sudah bertanya dan mengancam, tapi Yesus ini tetap diam, tidak berbicara. Kita paksa saja. Terus dia mengaku bersalah. Aku sudah capek melihat dia. Yesus yang tetap diam membuat Pilatus sangat heran. Setelah menyelidiki, Pilatus sadar bahwa Yesus tidak melakukan hal yang salah atau jahat. Kabar ditangkapnya Yesus sudah menyebar, dan banyak orang sudah berkumpul di luar rumah Pilatus. Hukum Yesus! Hukum Yesus! Hukum Yesus!
kita semua tahu bahwa ada juga seorang penjahat bernama Yesus Barabas yang diadili. Sekarang, siapa yang hendak kubebaskan untuk kalian? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Mamiku, jangan kamu macam-macam dengan Yesus Kristus itu. Semalam aku bermimpi yang sangat menyedihkan tentang dia. Bebaskan dia. Namun karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Tuhan Yesus dipukul, dicambuk sampai luka dan berdarah. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Dia hanya berserah. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama Golgota. Yesus jatuh yang pertama kali. Lalu Yesus bangkit lagi. Langkah demi langkah dilalui dengan tabah. Beban berat dipikul dengan pasrah. Cercaan dan makian diterima dengan sabar. Yesus kemudian dipakukan di kayu salib. Mereka menyalibkan Yesus dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Prajurit mengoyakkan pakaian Yesus dan mengundi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri dan melihat semuanya. Sementara ahli-ahli Taurat Yahudi mengejek Yesus. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yesus mati. Yesus anakku, aku dan para murid serta teman-temanmu sangat bersedih melihat kamu menderita. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi dan meminta mayat Yesus ke Pilatus, dan Yusuf mengambil mayat Yesus, membersihkannya, dan membaringkannya dalam kubur gua batu yang baru. Ia kemudian bersama beberapa orang menutup kubur gua batu itu dengan sebuah batu besar. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Tuhan.